Baik, tujuan pembelajaran dari chapter ini adalah yang pertama yaitu memahami prinsip utama budaya organisasi. Yang kedua, memahami kekuatan dan kelemahan pendekatan budaya terhadap organisasi. Dan yang ketiga yaitu memahami peran kekuasaan dan politik dalam organisasi. Yang keempat, yaitu memahami keuntungan dan kerugian utama dari perspektif politik kekuasaan pada organisasi. Dan yang kelima atau yang terakhir, memahami ruang lingkup, metode dan batasan untuk pelaksanaan pilihan dalam hal desain dan perubahan organisasi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu apa itu budaya? Budaya adalah bagaimana segala sesuatu dapat dilakukan pada sekitar kita. Budaya adalah hal-hal yang khas dari suatu organisasi, kebiasaan, sikap yang berlaku, pola perilaku yang dapat diterima secara umum. Adapun beberapa definisi budaya menurut para ahli ialah yang pertama menurut Jack Welch. Budaya suatu perusahaan adalah cara berpikir dan melakukan sesuatu yang biasa dan tradisional yang sebagian besar atau kecil dibagikan oleh semua anggotanya, dan yang harus dipelajari oleh anggota baru dan setidaknya diterima sebagian agar dapat diterima dalam layanan perusahaan. Lalu, Schwartz dan Davis juga mengatakan bahwa budaya organisasi merupakan pola kepercayaan dan harapan yang dianut oleh anggota organisasi. Kepercayaan dan harapan tersebut menghasilkan nilai-nilai dengan kuat membentuk perilaku para individu dan kelompok-kelompok anggota organisasi. Selanjutnya yaitu mengapa budaya itu penting. Budaya merupakan kebiasaan yang dianut perusahaan yang dapat membentuk perilaku seperti kita dapat memiliki budaya yang ramah ataupun agresif di suatu organisasi. Kita juga dapat memiliki budaya yang dimana anggotanya lebih proaktif atau pasif mengenai sesuatu. Lalu bisa jadi mereka juga orang yang concern atau khawatir terhadap sesuatu, atau justru mereka orang yang tidak mudah terganggu oleh sesuatu. Lalu selanjutnya orang-orang yang lebih nyaman terhadap kerja sama tim atau justru lebih nyaman dalam mengerjakan pekerjaannya sendiri. Lalu yang terakhir ada anggota yang patuh mengikuti aturan ataupun melanggar aturan. Jadi perilaku-perilaku di atas dapat dipengaruhi oleh budaya yang kita anut pada suatu perusahaan, sehingga penting bagi kita untuk memilih perusahaan mana yang memiliki budaya yang baik agar tercipta pula perilaku-perilaku yang baik. Selanjutnya yaitu ada implikasi budaya. Yang pertama yaitu budaya tidak dibentuk dari motivator ekstrinsik atau intrinsik, tapi nilai, kepercayaan, dan asumsi. Yang kedua yaitu budaya mengarah pada tindakan, tetapi hanya jika budaya tersebut kuat dan tidak tertantang. Lalu yang terakhir, jika nilai, kepercayaan, dan sikap dapat dipelajari, maka semua hal itu juga dapat diubah. Berikut ini ada 4 tipe budaya menurut Handy. Yang pertama yaitu power atau kekuatan. Tipe budaya ini dapat ditemukan di perusahaan-perusahaan usaha kecil ataupun perusahaan yang dibangun oleh keluarga. Yang kedua yaitu role. Tipe budaya ini dapat ditemukan pada birokrasi yang menekankan pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur. Yang ketiga yaitu task. Tipe budaya ini menekankan pada penyelesaian pekerjaan atau proyek. Tipe budaya ini dapat ditemukan dalam organisasi yang membutuhkan kerjasama tim, fleksibilitas, dan kecepatan, seperti perusahaan marketing. Yang keempat yaitu ada person. Individu menjadi fokus utama. Materi selanjutnya yaitu mengubah budaya organisasi. Perubahan budaya organisasi memerlukan pemahaman mendalam tentang budaya yang ada. Langkah pertama adalah mendiagnosis nilai, keyakinan, dan asumsi yang mempengaruhi perilaku di dalam organisasi. Selanjutnya, nilai dan perilaku baru harus diselaraskan dengan tujuan strategi organisasi agar perubahan dapat mendukung pencapaian visi jangka panjang. Penting juga untuk melibatkan karyawan melalui komunikasi yang efektif dan partisipasi dalam proses pembaruan. Pemimpin organisasi berperan penting sebagai teladan dalam mengadopsi budaya baru dan memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai yang ingin diterapkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan budaya organisasi, mengenai beberapa reservasi atau keraguan. Meskipun banyak penulis yang percaya bahwa budaya dapat diubah, tetapi beberapa peneliti mengambil pandangan yang lebih hati-hati. Studi oleh Gilmore et al. Pada tahun 1997 pada 530 organisasi menemukan hasil yang beragam, yang dimana manajer melaporkan tentang peningkatan kualitas dan produktivitas, sementara karyawan melaporkan tentang penurunan moral.
Survei Bain & Code pada tahun 2006 juga menemukan bahwa kurang dari 10% organisasi berhasil mengubah budaya mereka. Dan survei tahun 2013 menunjukkan kegagalan integrasi budaya sebagai alasan utama dari kegagalan merger. Sehingga dari hal tersebut, pada penelitian Andrew Brown tahun 1998 memperingatkan bahwa organisasi harus yakin dengan masalah yang benar-benar disebabkan oleh budaya yang ada, bukan struktur organisasi yang tidak tepat. Dia juga menunjukkan bahwa manajer senior mungkin menggunakan isu budaya untuk mengalihkan kesalahan atas kinerja yang buruk. Selanjutnya, pada penelitian Edgar Schein tahun 1985 menekankan pentingnya memahami budaya yang ada sebelum mengubahnya. Menurutnya, hal ini dapat dicapai dengan menganalisis proses rekrutmen dan induksi untuk karyawan baru, menganalisis respon terhadap insiden kritis dalam sejarah organisasi, menganalisis keyakinan, nilai, dan asumsi dari promotor budaya organisasi, serta yang terakhir, mendiskusikan temuan dengan staf organisasi. Menurut Schein, pengembangan budaya organisasi diperlakukan sebagai proses pembelajaran yang adaptif dan nyata. Pendekatan tersebut menitik beratkan pada bagaimana organisasi menyampaikan budayanya pada karyawan baru. Schein juga menjelaskan bagaimana asumsi yang diubah itu menjadi nilai-nilai yang kemudian mempengaruhi perilaku, sehingga ia berusaha memahami cara-cara yang digunakan untuk menyebar budaya organisasi serta bagaimana nilai dan perilaku baru dipelajari. Nah, sehingga setelah mekanisme ini dipahami, Schein menyatakan bahwa mekanisme tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam merencanakan strategi untuk mengubah budaya organisasi. Sementara itu, Schwartz dan David pada tahun 1981 mengambil sikap yang berbeda terhadap budaya. Mereka menyarankan bahwa ketika sebuah organisasi mempertimbangkan bentuk perubahan apapun, organisasi tersebut harus membandingkan signifikansi strategis, yaitu pentingnya perubahan bagi masa depan organisasi, dengan penolakan budaya yang akan dihadapi saat mencoba melakukan perubahan tertentu. Mereka menyebutnya pendekatan risiko budaya yang memberi organisasi 4 opsi, yaitu yang pertama, mengabaikan budaya, yang kedua, mengelola di sekitar budaya, yang ketiga, mengubah budaya agar sesuai dengan strateginya, dan yang terakhir, mengubah strategi atau sesuai dengan budayanya. Nah, walaupun metode Schwartz dan David ini sangat mengandalkan penilaian dari pihak manajemen, mereka berpendapat bahwa metode ini merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dampak potensial perubahan strategis terhadap budaya organisasi, serta bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi perubahan strategis di tahap awal. Selanjutnya, pada penelitian Brown tahun 1995 menyoroti tentang tantangan emosional dalam perubahan budaya. Ia mengatakan bahwa sebagian besar karyawan dalam suatu organisasi memiliki kepentingan emosional yang tinggi terhadap budaya saat ini. Orang-orang yang telah mendalami tradisi dan nilai-nilai organisasi serta filosofi hidupnya mungkin terperangkap dalam asumsi budaya organisasi yang akan mengalami ketidakpastian, kecemasan, dan rasa sakit yang cukup besar dalam proses perubahan. Sekalipun ada keuntungan pribadi yang bisa diperoleh dari mengubah kebiasaan seumur hidup, kemungkinan hal besar itu hanya akan dilihat sebagai potensi atau teoritis saja dibandingkan dengan kepastian dari kerugiannya. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, mengubah budaya organisasi, konflik dan pilihan. Konflik dalam organisasi sering muncul ketika perubahan budaya yang diusulkan bertentangan dengan norma-norma yang telah ada sebelumnya. Budaya yang sudah berakar kuat bisa membuat karyawan merasa tidak nyaman dengan perubahan yang dipaksakan. Pilihan dalam menghadapi konflik ini melibatkan keseimbangan antara elemen budaya lama dan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kesinambungan operasional sambil tetap mendorong inovasi yang dapat membantu organisasi menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, perspektif politik kekuasaan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan kita bahas yaitu perilaku politik dalam suatu organisasi. Kekuasaan dan politik adalah bagian integral dari kehidupan organisasi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam organisasi, perilaku politik itu melibatkan berbagai tindakan, misalnya saja seperti aliansi adalah kelompok atau koalisi yang dibentuk untuk memperkuat posisi dalam organisasi dengan menggabungkan sumber daya dan kekuatan dari masing-masing pihak.
Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang lebih signifikan daripada yang dapat dicapai secara individu. Lalu ada negosiasi, adalah proses tawar-menawar yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan atau hasil yang diinginkan, seringkali melibatkan kompromi antara pihak-pihak yang terlibat. Lalu ada lobby, merujuk pada usaha untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan dengan menggalang dukungan dari pihak yang berpengaruh, seringkali melalui interaksi langsung dan penyampaian informasi. Tindakan-tindakan ini dilakukan untuk mencapai kepentingan pribadi ataupun kelompok. Melalui perilaku ini, individu ataupun kelompok berusaha untuk mempengaruhi keputusan demi keuntungan mereka sendiri, yang tidak selalu selaras dengan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, ada kekuasaan dan politik. Kekuasaan dalam organisasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan, baik melalui posisi formal maupun sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, politik dalam organisasi mengacu pada kekuasaan untuk mencapai tujuan pribadi atau organisasi melalui pengaruh dan taktik. Kekuasaan dan politik saling berkaitan erat dan merupakan bagian integral dari proses dan hasil organisasi, terutama dalam situasi di mana adanya perbedaan, kepentingan, ataupun konflik yang perlu diselesaikan. Selanjutnya ada kekuasaan politik dan legitimasi. Legitimasi dalam organisasi merujuk pada hak untuk menggunakan kekuasaan secara sah. Kekuasaan secara dianggap sah apabila sesuai dengan norma, nilai, dan konteks sosial yang ada di dalam organisasi. Penggunaan kekuasaan yang sah membantu memperkuat otoritas dan mendukung keberlangsungan organisasi. Namun, kekuasaan yang tidak sah seperti yang diperoleh melalui politik yang tidak formal atau manipulasi dapat menyebabkan resistensi, konflik, dan pada akhirnya merusak otoritas serta hubungan kerja yang ada di organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Gulam Zaki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola dan mengubah organisasi dalam konteks pilihan. Nah, manajemen perubahan dalam organisasi itu tidak selalu tentang mengikuti aturan ya, atau metode yang selalu sama. Yang mana seringkali kesuksesan yang terjadi pada organisasi itu terjadi pada organisasi yang bisa beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi segala situasi yang berbeda. Di mana di sini seorang manajer itu perlu tahu kapan harus mengikuti pendekatan yang terstruktur atau kapan juga harus membiarkan karyawan ini menemukan solusi yang kreatif ya, atau tim mereka ini menemukan solusi yang kreatif. Nah, ketika kita itu menghadapi perubahan ya, organisasi itu harus mempertimbangkan beberapa opsi seperti menyesuaikan diri dengan situasi luar ya, kayak lingkungan pasar, pelanggan, terus juga teknologi, atau kita juga bisa mencoba mengubah kondisi luar ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi, di mana pada akhirnya keputusan seperti ini tuh membuat organisasi dapat sukses ya, dengan cara yang cerdas, di mana kita itu harus bisa menyesuaikan diri kita atau organisasi secara internal, atau kita juga dapat mengubah hal-hal eksternal ya, atau hal-hal yang di sekitar kita. Baik, berikutnya di sini saya akan membacakan studi kasus mengenai memprediksi benturan budaya dalam M&A. Dalam proses merger dan akuisisi M&A, seringkali terdapat masalah terbesar, yaitu adalah perbedaan budaya antara dua perusahaan. Contohnya saat HP mengakuisisi Compaq. Meskipun mereka sudah berusaha keras untuk mencocokkan budaya perusahaan, tetap saja muncul konflik karena perbedaan budaya. Perbedaan tersebut bisa menimbulkan salah paham, kurangnya kerjasama, dan akhirnya menurunkan kinerja. Untuk mengurangi resiko, biasanya dilakukan audit budaya dan perencanaan integrasi. Intinya supaya merger atau akuisisi ini sukses, kedua perusahaan harus pintar-pintar menyatukan budaya mereka tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing.
Jadi kesimpulan pada materi bab ini adalah budaya memainkan peran penting dalam membentuk dinamika organisasi. Meskipun proses perubahan budaya kompleks dan seringkali menimbulkan tantangan perubahan tersebut, dapat diperlakukan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi. Dalam perspektif kekuasaan dan politik, kekuasaan dan politik merupakan elemen esensial dalam kehidupan organisasi yang harus dikelola secara hati-hati untuk mencegah konflik dan mempertahankan legitimasi. Terakhir, manajemen perubahan harus menyeimbangkan antara pendekatan yang terstruktur dan fleksibilitas dengan pilihan sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah sambil tetap mempertahankan stabilitas internal.